Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu dan memberi saya kesempatan menjadi narasumber saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yani Nur Laila. Saat ini saya bertugas di SDN Surya Kencana CBM dan memegang guru kelas 5. Nah, saya juga sedang menjalankan pendidikan profesi guru, Pak, PGSD di Unpas, Pak, kelas 004. Dan saya mendapatkan tugas yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Di antaranya harus mengeksplorasi penyebab masalah tersebut. Sebelumnya saya sudah mengidentifikasi ada 5 masalah yang ada di kelas, dan saya akan mempertanyakan penyebab-penyebabnya tersebut menurut Bapak apa saja. Gitu. Tapi boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, punten Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Koda Yayat Geni Permana, SPDMM, sebagai pengawas pembina di sekolah dasar di wilayah Kabupaten Sekolah. Yang tugas saya adalah di Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Baiklah, selaku pengawas pembina tentunya sudah melakukan pembinaan kepada para guru di wilayah tersebut. Sekarang selanjutnya barangkali ada yang saya bantu. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk masalah yang pertama yang sudah teridentifikasi di kelas yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari siswa itu tampak tidak aktif saat pembelajaran, bahkan bosan gitu ataupun mengantuk, dan saat ditanya misalnya materinya mereka kurang memahami, bahkan tidak tahu sama sekali seperti itu. Nah, menurut Bapak apa faktor-faktor penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa? Ya, kalau saya itu mungkin menemukan alat rendah motivasinya, Ya. mungkin dengan suasana lingkungannya ya. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana untuk anak tersebut mau belajar. Menciptakan suasana gimana caranya nih? Memotivasi tersebut ya, menciptakan suasana belajar itu dengan cara pendekatan dengan nasihat dulu, dengan bercerita dulu, dengan jadi mungkin caranya gitu, metodologinya ya, metode kita untuk melakukan pendekatan kepada menyentuh hati anak itu jatuhnya. Nah, samping kita tentunya bisa menarik atau membangkitkan semangat dan belajar juga ya, barangkali juga dari segi ininya Bu, bahan ajarnya atau misalkan juga metodologinya Bu mungkin ya. Bosan lah guru itu yang gitu aja contoh ini kan. Nah, ini cara kita dengan metodologi mungkin hanya metode demonstrasi dengan masalah masalah sebagainya mungkin anak ya dari segi metodenya. Ya. Kemudian juga dari bahan alat peraganya barangkali ya. Oh iya. Nah, kalau anak alat peraganya ada mungkin anak tersebut, apalagi kalau anak-anak tuh waktu beri tugas, anak bisa bawa ini bisa dengan materi ajarnya. Nah, bawa alat apa dari rumahnya, anak terpacu. Kalau kita dinilai dengan membawa alat peraga tersebut, kan dapat menilai oleh begini kata lalu sekarang terpraktekan. Kamu cuma temuan baru, ini benar. Seperti anak kalau kita menerangkan masalah karbohidrat mengandung karbohidrat nih, itu tidak hanya bisa dibuktikan dengan cara demonstrasi itu ya, dengan dipraktikkan. Itu diantaranya yang mungkin anak belajar kurang ya ke pemahaman ataupun suasana belajar yang memungkinkan, bukan dari suasananya atau dari tarik kitanya kepada anak itu memotivasinya ya. Siap. Dari penjelasan Bapak dapat saya simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab dari rendahnya motivasi siswa diantaranya karena lingkungan belajarnya yang belum mendukung ya. Dan bahan ajar dan metodologi yang disiapkan itu masih membosankan gitu. Serta belum adanya alat peraga sehingga anak kurang tertarik dengan pembelajaran. Itu diantaranya mungkin. Boleh lanjut ke selanjutnya? Ya boleh banget. Nah, untuk permasalahan yang kedua yang sudah teridentifikasi yaitu komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran belum efektif dan interaktif. Jadi selama ini orang tua itu tidak turut serta terlibat aktif dalam pembelajaran anak dan lebih menyerahkan sepenuhnya kepada guru maupun sekolah.
Nah, menurut Bapak, kira-kira penyebabnya apa ya sampai-sampai komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran khususnya belum efektif dan interaktif? Nah, adakah para pengajar baru aja ya? Ya. Nah, sudahkah antara pihak sekolah dan orang tua mengadakan pertemuan? Nah, kalau memang belum begitu ya. Nah, makanya adakan pada awal tahun pelajaran tersebut atau awal semester suatu pertemuan, rapat atau musyawarah ya. Nah, silaturahmi itu ya. Nah, berikan kepada orang tersebut pentingnya belajar ya. Jadi selaku orang tua membantu kami ke sekolah karena masalah belajar ini bukan hanya tanggung jawab guru ya. Jadi ada 3 komponen yang utama yang tanggung jawab belajar itu yang pertama dari pemerintah, kita ya, itu sama pemerintah di guru ya. Baik kita udah dan menyediakan gurunya, ya, bangunannya, sarana itu tanggung jawab pendidikan. Kemudian juga orang tua juga mendukung ya, karena anak sebagian besar selama di rumah anak itu pada sekolah berbacanya, maka pengawasan di rumah itu harus betul-betul orang tua turut serta tanggung jawab dalam mengawasinya ya, memantaunya ya, harus yang hanya coba kemarin sekolah nah, bukan hanya orang tua yang ngasih biayain saja, justru lebih utama lagi pemantauannya, pemantauan barang. Selain itu pun juga masyarakat itu penting ya, masyarakat sekitar sekolah itu. Coba kalau di sekolah ini ada masyarakat yang mendukung acuan sekolah atau enak ya, mungkin sekolah kita ada di kurang penyelenggara anak di daerah sekolah masyarakat kalau ada hal yang kurang yang kontinu ya, yang terus ya. Nah, silaturahmi ada kata untuk mengenal sejauh mana anak tersebutnya. Nah, kita guru tahu lingkungan anak di sini, lingkungan pasar, lingkungan pedagang, lingkungan sawah. Nah, itu harus juga sebagai imbas kepada orang tuanya. Tahu juga pribadi orang tuanya, orang tuanya pedagang, ibu pernah sibuk. Nah, walaupun sibuk bagaimanapun ada perhatian. Jadi ada pertemuan juga, ya, adanya kerja rapatnya atau komunikasi. Jangan sampai selama masa tahun sampai ada rapat, ada pertemuan dengan orang tua murid ya. Jangan lanjut Bu, awal pelajaran, awal semester ya. Mulai kita jelaskan program sekolah ini. Ada akan begini, tolong Ibu bawa bantu. Ya. Kalau boleh berenang Bu, tolong supaya bisa ini bantu Ibu, karena berenang ini sekolah nggak punya anggaran misalnya, untuk berenang nggak punya kolamnya, sewanya bukan sebulan sekali tidak begitu sama, dukung untuk berenang tersebut, jangan biaya Ibu. Jelas bahwa kolam nggak ada biaya berenang ya, kalau memang tergaduh, sedang anak harus punya keterampilan berenang. Ya, itu adakan pertemuan ya. Berarti dapat disimpulkan faktor penyebabnya yaitu karena sosialisasi melalui pertemuannya masih kurang, lalu orang tuanya juga harus disosialisasikan lagi bahwa pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru, dan memang orang tuanya belum turut serta mendukung di rumah juga pembelajaran di rumah karena belum adanya kontinuitas komunikasi antara ortu dan guru. Dan ortu juga walaupun sibuk bekerja harus tetap meluangkan. Terima kasih Bapak untuk responnya. Selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu KBM belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan beragam. Ini ada keterkaitan dengan permasalahan yang pertama dikarenakan guru lebih banyak menggunakan metode yang konvensional yang ceramah, walaupun itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Nah, menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab KBM belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan beragam? Ya, mungkin ini penyebabnya ya pertama barangkali mungkin motivasi gurunya ya, dari motivasi gurunya atau juga wawasan dari pihak pendidik juga ya, dan juga mampu pintar. Nah, tapi itu tentang motivasinya, menurut tanya, nah itu sebenarnya, nah kalau dia motivasinya tinggi mah kemana yang salah yang menyajikan yang bagus ya. Tempat itu diantaranya ya. Kemudian juga mungkin guru tak mau bergerak dari itu, namun keterbatasan sarana sekolahnya. Ya, juga kalau yang tuh banyak mau kayak fokus gagal juga nanti atau ada fokusan sekolah misalkan ya, kalau fokus ada di sini mah di sekolah lainnya ada. Nah itu fokusnya ada atau alat pelajaran lainnya juga ya. Itu mungkin mendukung kepada
kurang pembelajaran kurang ini ya kurang inovatif lah. Anu jelas mah di faktor gurunya motivasinya ya tinggi lah. Motivasinya kurang ya. Dan motivasinya tinggi juga tentunya oleh sarana yang lainnya. Ya. Itu aja buat karena motivasinya. Alasannya karena motivasi guru untuk menerapkan model pembelajaran inovatif masih masih kurang, wawasan gurunya juga, serta sarana dan prasarana di sekolah belum memadai. Atau juga mungkin juga tambah lagi dari unsur kegiatan ini bagi guru pun cara pas dengan terus belajar dengan melalui KKG-nya melalui pelatihannya itu pun akan menemukan gurunya pernah pengalaman sehingga minat ini motivasinya. KKG ada ikut pelatihan itu bisa menyembuh mereka ketika pulang KKG itu atau pelatihan itu punya ilmu yang ini. Iya. Jadi kalau KKG bisa menambah hasanah keilmuannya. Iya. Selanjutnya Bapak izin untuk permasalahan keempat yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS atau soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tinggi. Jadi saat misalnya anak diberikan soal HOTS yang biasanya berupa soal cerita, mereka tidak mampu menjawab, kesulitan ataupun misalnya menjawabnya asal-asalan gitu. Nah, menurut Bapak, apa faktor penyebab dari rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS? Yang pertama, di sini menjadi soal selanjutnya, faktor utama adalah pemahaman bacaan, pemahaman terhadap bacaan tersebut, naskah tersebutnya, soal tersebut. Untuk paham mungkin, nah, untuk paham mungkin diperlukan membaca yang berulang kali, kan? Paling sekali kadang-kadang itu maksudnya. Nah, ini ketelitian dalam membaca tersebut ya, di samping faktor pemahaman yang kurang ini ya. Bukan cara membacanya kadang-kadang sekali cukup. Karena dengan beberapa kali dengan tertib akan terpisahkan dari maksud kita itu. Ya, jadi pemahamannya cara penelitian membaca soal tersebut saja. Itu yang pertama di antaranya. Kadang-kadang anaknya nanti malah di samping anaknya juga sudah dasarnya ya dari pola itu dia paham, sudah mengenal. Semua dasar pola itu kenal terbanyak kali lagi. Nah itu tapi anak bisa ya, tapi ketika diberikan itu kurang kali kenal kali dia letak. Faktor pemahaman juga ada, faktor pemahaman dasar matematika itu pentingnya. Anak bisa ya mencernanya. Oh itu dipikirkan kali 17 ya. Tapi ketika dia menceritakan perkayaan terlalu lancar, penjualan dia muncul hasilnya kurang puasa juga. Itu ya. Faktor bisa benar-benar tadi hal membaca itu ya, membaca kelancaran membaca juga boleh ya, kelancaran membacanya anak tetap bisa lancar tanpa berpikir mas, kecuali lulus dia. Berapa anak itu dapat bisa belajar untuk jadi ada kan anak cepat juga belum lancar bacanya. Jadi keterampilan membacanya itu keterampilan membacanya artinya keterampilan membacanya itu keterampilan pemahaman yang kurang itu saat cerita tersebutnya. Juga mungkin ini ya memaknai maksud itunya memaknai tadi bacaannya itu aja nih ada salah baca tegak kamu sekali tetap anak seperti memaknai maksud bacaannya kali lebih baik itu ya itu masalahnya anak itu berarti bisa dibilang karena literasinya masih rendah. Nah literasi betul dan literasinya kalau literasi kurang bagus. Jadi faktor-faktor penyebab dari rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan HOTS itu Bapak sudah menyebutkan bahwa karena pemahaman bacaan siswa yang masih kurang, karena rendahnya literasi dan ketelitian dalam membaca, kurangnya pemahaman dasar, konsep dasarnya, serta memang keterampilan membacanya belum bagus gitu ya, masih kurang, sehingga siswa belum memaknai maksud bacaan juga. Alhamdulillah, masya Allah. Bapak yang terakhir ya. Untuk permasalahan yang terakhir ini berkaitan dengan teknologi Pak. Jadi permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan media maupun sarana prasarana TIK belum optimal. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan ya tentang memakai proyektor seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan masih kurang pemanfaatan media meskipun ada kadang tidak dilaksanakan.
kebanyakan memang guru lebih sudah nyaman dengan konvensional. Nah, menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab dari pemanfaatan media maupun sarana prasarana TIK yang belum optimal tersebut? Yang pertama mungkin Bu, si keterampilan gurunya. Keterampilan. Ya, ayatnya bagus bisa memainkan anaknya, mempersiapkannya. Nah, mungkin keterampilan dengan fokus sama ini ya, dengan laptopnya itu jadi keterampilannya, keterampilan menggunakan media itu sebutnya itu. Nah itu yang namanya seperti pun ya kembali berarti ya roh atau panggilan jiwanya itu ya kurang tersentuh dengan sungguh-sungguh lah, itunya bisa berarti pintar kan. Jangan mudah kita ada kita rasa roh tanggung jawab dirinya terhadap itu, tanggung jawab terhadap pengembangannya itu. Baik sana yang dulu udah ini baik anu baik tampil rajin ya kalau misalnya ini faktor kerajinan ketekunan mereka pertama motivasi itu kan itu dibaca motivasi ya, ataupun juga mungkin barangkali kalau selaku manajer tapi pimpinan harus menegaskan memberi ketegasan ya instruksi kepada guru untuk menggunakan media tersebut. Juga ada KSB antara Michael misalnya ataupun barangkali kepala kepemimpinan saya, ayo Pak pakai ini, pakai bisa saja Bu. Anak terus dah, dibilang ibu yang nyali itu, nanti ibu supervisi ke kelas, bapak yang nyali menggunakan media ini ya. Terus juga dorongan dari ya atasan di pimpinannya, dorongan untuk instruksi. Mas, jangan bisa begitu mah. Siapa pimpinan itu? Bayangnya kapal. Apa makanya nyali bapak ibu ngajak sama fokus sama fokus tak. Misalnya kayak gitu, artinya ya misalnya supervisi dari pimpinan terhadap penggunaan itu, lagi alat ayah kita kan kerja. Kalau kata tak kan itu kan terus dipaksa ketemunya. Nah alat ayah tapi guru itu terdiamo barang teh. Itu kayaknya. Baiklah Bapak, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa faktor-faktor penyebab dari belum optimalnya pemanfaatan TIK yaitu memang keterampilan gurunya dalam menggunakan alat media masih kurang. Selain itu memang dari dirinya gurunya juga belum ada panggilan jiwa untuk bertanggung jawab ingin mengembangkan diri misalnya ya, masih rendah. Selain itu kurangnya pengawasan dan dorongan dari pimpinan untuk menerapkan TIK dalam pembelajaran. Bapak alhamdulillah atur nuhun pisan untuk kesempatan jawaban dan sharing ilmunya. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk saya sehingga saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas ini. Mohon doanya juga Bapak, mudah-mudahan saya dilancarkan PPG-nya. Bapak juga selalu sehat. Ya, ini kerja tahun biasa mampu bisa juga. Nanti ya, teman-teman saya menyarankan ibu cukup lebih hebat lagi, lebih hebat, lebih rajin lagi mengamalkan ini supaya anak-anak hebat juga, terampil dan termotivasi tinggi. Bapak atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.